Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Pagi ini membuat video nih sambil berkeliling melihat pohon anggur yang mungkin ini sedang proses variation ya. Mudah-mudahan cepat matang gitu ya. Ini anggurnya jenis transfigurasi yang merupakan salah satu jenis anggur rekomendasi untuk ditanam, sangat genjah dan mudah sekali untuk dibuahkan. Nah, ada pertanyaan mungkin dari para pengangguran yang baru memulai anggur, kenapa tanaman anggur saya tidak berbuah gitu ya. Nah, ini mungkin jadi permasalahan karena memang salah satu tujuan kita menanam anggur itu kan untuk dibuahkan gitu ya. Nah, ketika pohon anggur kita sudah lama ditanam kemudian tidak kunjung berbuah, tentunya ada permasalahan yang harus kita ketahui apa sih penyebabnya gitu ya. Jadi di video kali ini ya mudah-mudahan ini bisa menambah informasi teman-teman. Ingat apa yang saya sampaikan adalah hasil referensi dan hasil pengalaman saya setelah mengaplikasikan, mempraktekkan referensi yang saya baca. Tentunya dari referensi dari orang-orang yang sudah pengalaman di pengangguran. Jadi harus kita kenali karakteristik pohon anggur gitu ya. Jadi ketika kita memelihara anggur, sebaiknya kita terus belajar memahami bagaimana sih memelihara pohon anggur, bagaimana cara membuahkan pohon anggur. Nah, tatkala ketika kita berupaya untuk membuahkan pohon anggur, kemudian pohon anggurnya tidak kunjung berbuah, tentunya ada permasalahan. Ada beberapa penyebab kenapa pohon anggur kita sulit untuk dibuahkan ya. Berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya baca, faktor pertama barangkali mengenai jenis anggur. Jadi kita harus ketika kita memutuskan untuk bertanam anggur ya, itu pastikan kita mengetahui varian anggur impor yang sudah dikenal mudah berbuah. Jadi jangan sampai ketika kita ingin menanam anggur impor, anggur yang kita tanam itu justru anggur yang sulit untuk dibuahkan. Contoh salah satunya adalah anggur mondrok. Meskipun beberapa pengangguran sudah berhasil membuahkannya dengan cara-cara tertentu ya. Atau sin muskat yang mungkin terkenal anggur yang paling enak di dunia dan akhirat, itu juga sama merupakan salah satu jenis anggur yang sulit untuk dibuahkan apalagi untuk pemula. Nah, kita harus mengenali anggur-anggur yang mudah untuk dibuahkan. Banyak jenis anggur yang mudah untuk dibuahkan. Untuk pemula yang paling cocok itu adalah Jupiter ya. Jupiter seedless atau Jupiter ya, kemudian transfigurasi gitu ya, akademik, gospi, itu beberapa jenis anggur yang mudah untuk dibuahkan. Jadi ketika kita ingin memutuskan untuk ingin menanam anggur, kita pilih anggur dengan varian yang paling mudah dibuahkan ya, yang bahkan anggur-anggur tersebut kadang-kadang tanpa pemupukan pembuahan pun mampu berbuah gitu ya. Seperti anggur transfigurasi saya ini sama sekali tidak ada pemupukan pembuahan, tapi dia mampu berbuah ya. Anggur Jupiter, anggur Dickson juga sama gitu ya, tanpa ada pemupukan dia mampu untuk berbuah. Nah, yang kedua, kenapa faktor berikutnya, penyebab berikutnya yang bisa menyebabkan kenapa pohon anggur itu tidak berbuah adalah dari kondisi pohonnya sendiri. Mungkin kondisi pohon anggur teman-teman masih muda gitu ya. Jadi belum masuk kepada fase generatif atau fase siap untuk dibuahkan. Nah, jadi harus kita kenali bagaimana sih ciri anggur yang sudah siap untuk dibuahkan. Nah, ciri anggur yang sudah siap untuk dibuahkan memang bukan diukur dari usia ya, bukan diukur dari usia. Mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau 5 bulan, mau 6 bulan ya, kadang-kadang ada yang anggurnya yang belum siap untuk dibuahkan kalau pemeliharaannya kurang maksimal ya.
Jadi yang jadi patokan kapan anggur itu siap untuk dibuahkan adalah melihat dari batang-batangnya. Pertama, batang utamanya sudah besar gitu ya, dan batang pembuahannya atau batang tersiernya yang ini ya, ini sudah mulai coklat. Nah, ini saya masih muda karena ini saya dulu pruningnya itu habis ya, pruning dihabiskan gitu ya. Nah, kapan siap dibuahkan? Jadi kita harus melihat tanaman anggurnya. Kalau tanaman anggurnya semua batangnya sudah coklat dan minimal sebesar sedotan, minimal sebesar sedotan, coklatnya mungkin minimal 1 jengkal gitu ya coklatnya. Nah, ini batang tersier ya, batang tersier atau batang pembuahan. Jadi patokannya lihat kita batang pembuahannya. Kalau batang pembuahannya sudah besar gitu ya, posturnya besar minimal sebesar sedotan, kemudian warnanya sudah coklat minimal ya 1 jengkal gitu ya, artinya pohon anggur teman-teman itu sudah siap masuk kepada fase generatif atau persiapan untuk dibuahkan. Jadi pada kondisi pohon anggur seperti itu, artinya pohon anggur teman-teman sudah siap untuk dipupuk pembuahan gitu ya, agar pembuahannya bisa maksimal. Yang berikutnya yang menjadi penyebab kenapa pohon anggur itu tidak mau berbuah, barangkali kurang nutrisi gitu ya. Jadi pohon anggur teman-teman mungkin kekurangan nutrisi atau pohon anggurnya sakit. Jadi kita pastikan sebelum melakukan pruning pembuahan atau ingin dibuahkan, kita harus pastikan kondisi pohon anggurnya itu sehat. Jadi kita lihat daun-daunnya pada hijau gitu ya. Kemudian pucuk-pucuknya aktif, daun-daunnya tidak ada yang terkena hama. Kemudian postur batang-batangnya besar-besar, bagus. Itu kemungkinan besar pohon anggurnya akan siap untuk dibuahkan. Namun kalau misalkan daunnya berpenyakit gitu ya, walaupun misalkan bisa saja berbuah, tapi kemungkinan besar ya tidak akan maksimal. Yang berikutnya barangkali kurang maksimal dalam pemupukan. Ada beberapa jenis pohon anggur ya yang harus dipupuk lebih dari pemupukan standar pada umumnya. Kalau misalkan pohon anggur teman-teman sulit untuk dibuahkan, ini ada salah satu trik ya yang dibagikan oleh pengangguran yang sudah banyak pengalaman dalam membuahkan anggur. Jadi ketika anggur sulit untuk dibuahkan, yang pertama selain kita menjaga kesehatan anggur gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita tambah pemupukan pembuahannya menjadi 2 bulan. Nah, biasanya pemupukan pembuahan itu kan 1 bulan gitu ya. 1 bulan pemupukan pembuahan artinya 4 kali aplikasi seminggu sekali ya. Jadi 1 bulan. Kemudian ditambah dengan pengeringan gitu ya, pengeringan media tanam. Kemudian selama 1 minggu ditambah dengan penyiraman jenuh dan pemupukan. Yang kelima baru pruning gitu ya. Nah, kalau misalkan pohon anggur teman-teman sulit untuk dibuahkan, ini saya punya trik. Jadi kita tambah pemupukannya dan kita tambah stres airnya. Jadi ada yang kesulitan membuahkan anggur mondrop misalkan, ada yang melakukan pemupukan pembuahannya itu selama 2 bulan gitu ya. Jadi 8 kali pemupukan. Jadi per minggunya itu dipupuk pembuahan, di minggu ke-5 stres air, di minggu ke-6 pupuk lagi pembuahan, minggu ke-7 pupuk lagi pembuahan, minggu ke-8 pupuk lagi pembuahan, minggu ke-9 stres air lagi, minggu ke-10 baru siram jenuh dan pruning. Dan ternyata ketika dilakukan pruning pemupukan pembuahan selama 2 bulan, berarti 8 kali pemupukan dan 2 kali stres air, akhirnya si
pohon anggurnya itu berbuah, gitu ya. Dan berikutnya mungkin kurang tepat dalam memberikan pupuk. Jadi pupuk pembuahan itu harus kaya akan unsur fosfor dan kalium yang tinggi. Jadi nitrogennya ada tapi dosisnya sedikit. Nah, itu biasanya ada pada pupuk-pupuk yang digunakan untuk pupuk pembuahan ya. Standarnya adalah MKP, KNO3 putih dan karate boroni ya, itu standarnya. Ada banyak jenis pupuk, yang penting kita bisa mengkombinasikan pupuk pembuahan untuk untuk merangsang pembuahan itu adalah pupuk yang kaya dengan unsur fosfor dan kaliumnya gitu ya. Itu diaplikasikan sebelum masuk ke pembuahan. Jadi mempersiapkan tanaman agar mampu berbuah ya. Dengan seperti itu kemungkinan besar ya pohon anggur teman-teman ya bisa berpotensi bisa berbuah. Ya mudah-mudahan ini hanya informasi sederhana sesuai dengan yang saya baca, ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman para pengangguran yang ada di Indonesia. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.